Halo, kali ini aku akan membahas mengenai peribahasa dan juga pepatah. Pepatah ini termasuk ke dalam jenis peribahasa. Peribahasa disebut juga dengan puisi berpola karena masih terikat dengan aturan-aturan dalam kepenulisannya. Jenis puisi berpola yaitu peribahasa, yakni puisi yang memiliki satu baris. Sedangkan puisi yang memiliki dua baris yaitu Gurindam, Karmina, dan Distikon. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas sama-sama. Apa sih peribahasa dan apa sih pepatah? Oke, kita akan bahas dalam konsep pepatah dan juga peribahasa. Peribahasa adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang berupa ungkapan tradisional atau suatu kiasan bahasa yang berupa kalimat atau kelompok kata yang bersifat padat, ringkas, sederhana, dan berisi tentang norma, nilai, nasihat, perbandingan, perumpamaan, prinsip, dan aturan tingkah laku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu yang berisikan kalimat ringkas, berisi tentang perbandingan, nasihat, dan tingkah laku manusia. Kalimat ini sering diselipkan dalam percakapan untuk menasehati, membandingkan, atau menyindir seseorang. Sedangkan pepatah menurut KBBI mendefinisikan pepatah sebagai sebuah peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran dari orang tua. Biasanya pepatah dipakai atau diucapkan untuk mematahkan perkataan dari lawan bicara. Krida Laksana memiliki pendapat mengenai sebuah pepatah, yaitu sebagai peribahasa yang terjadi dalam kalimat yang tidak lengkap. Di dalamnya berisi mengenai hal-hal umum dan bukan memberikan sebuah nasihat. Jadi pepatah ini masuk ke dalam peribahasa. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri peribahasa dan pepatah itu? Ciri-ciri peribahasa dapat dilihat dari 4 segi, yaitu dari segi bentuk, segi sifat, segi guna, dan juga segi cakupannya. Dari segi bentuk berupa kalimat atau penggalan kalimat, sedangkan dari segi sifat, peribahasa ini turun-temurun dan juga tetap. Dari segi guna, penghias, penguat, pemberi nasihat, pengajaran, dan juga pedoman hidup. Dari segi cakupannya yaitu bidal dan juga pepatah. Adapun ciri-ciri pepatah yaitu susunan kata-kata dalam peribahasa sudah pasti dan tidak bisa diubah. Kalimat peribahasa biasanya untuk memperindah bahasa atau bahkan menyindir. Kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, mengesankan, dan mempunyai makna. Kemudian didasarkan pada pandangan atau perbandingan teliti terhadap alam sekitar, peristiwa yang terjadi atau berlaku di masyarakat. Dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga melekat di masyarakat secara turun-temurun. Karena pepatah masuk ke dalam kategori peribahasa, maka ciri-ciri pepatah hampir sama dengan peribahasa. Namun, peribahasa dan pepatah memiliki fungsi yang berbeda, yaitu fungsi peribahasa memberikan nasihat, pengamatan terhadap dunia dan keadaan sebagai tanda identitas pembicara dalam suatu kaum dan memperindah bahasa cakap. Sedangkan fungsi pepatah yaitu untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Contoh peribahasa yaitu kecil-kecil cabai rawit. Maksud dari peribahasa ini yaitu biarpun kecil tapi pemberani, kecil tetapi ampuh, tampaknya kecil tetapi cerdik. Peribahasa yang kedua yaitu contohnya sedia payung sebelum hujan. Maksud dari peribahasa tersebut yaitu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum sesuatu hal terjadi. Contoh pepatah yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksud dari pepatah ini yaitu sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama karena bersatu lebih kuat daripada terpecah belah. Contoh pepatah yang kedua yaitu mati satu tumbuh 1000. Maksud dari pepatah ini yaitu segala sesuatu yang telah hilang akan selalu ada gantinya. Baik, itulah penjelasan mengenai peribahasa dan juga pepatah. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.